Oke, saya dari kelompok 2. Sistem operasi B akan menjelaskan tentang algoritma Peterson. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kresna Pembrimi Banua, NIM 1141. Nama saya Iglana Bunda Rantaya, NIM 1824 10 10 20. Nama saya Wahyu Dela Lestari, NIM 1824 10 10 10 25. Nama saya Firan India, NIM 1824 10 10 11 26. Dan nama saya Zafira Nabila, NIM 1824 10 10 1133. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang critical section. Critical section merupakan bagian dari suatu proses yang akan melakukan akses dan manipulasi data. Nah, ketika sebuah proses yang sedang dijalankan dalam critical section, maka proses yang lain tidak boleh dijalankan dalam critical section karena akan menyebabkan keadaan mutually eksklusif. Nah, keadaan mutually eksklusif merupakan yakni itu keadaan terjadinya akses resource yang sama di saat yang bersamaan. Mutually eksklusif memerlukan kondisi tertentu agar dapat terpenuhi. Di critical section biasanya digunakan saat program multithreading, di mana program tersebut terdiri dari banyak thread dan akan mengubah nilai dari variabel. Nah, dalam hal ini, critical section diperlukan untuk melindungi variabel dari concurrent akses atau pengaksesan program di saat yang bersamaan, yang dapat membuat nilai variabel tersebut menjadi tidak konsisten. Nah, yang berikutnya ada proses. Proses sendiri ada dua, yaitu bekerja sendiri atau dinamakan independent process, dan yang kedua adalah bekerja bersama atau dinamakan cooperating process. Nah, cooperating process pada umumnya ketika proses saling bekerja sama, maka proses-proses tersebut akan saling berbagi data. Pada saat proses-proses berbagi data, ada kemungkinan bahwa data yang dibagi secara bersama itu akan menjadi tidak konsisten dikarenakan adanya kemungkinan proses-proses tersebut melakukan akses secara bersamaan yang menyebabkan data tersebut berubah. Hal ini dikenal dengan istilah race condition. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menghindari munculnya race condition. Solusi tersebut harus memenuhi 3 syarat. Nah, 3 kondisi tersebut yaitu yang pertama, mutual exclusion, dan yang kedua, progress, dan yang ketiga, bounded waiting. Berikutnya, ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section. Ada 2 solusi tadi. Yang pertama, solusi perangkat lunak, yaitu solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Dan yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Nah, salah satu algoritma ini ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981. Algoritma Peterson adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada 2 proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel, yaitu variabel truth dan variabel flag. Variabel truth ini menunjukkan giliran proses di mana yang diperbolehkan memasuki critical section, dan variabel flag menunjukkan apakah suatu proses membutuhkan akses ke critical section atau tidak. Nah, selanjutnya bagaimana proses dari algoritma Peterson itu sendiri. Nah, yang pertama, awalnya flag atau di mana suatu proses itu membutuhkan critical section
diinisialisasi bernilai false. Kemudian, kedua proses tersebut artinya tidak membutuhkan akses ke critical section. Nah, jika suatu proses ingin memasuki critical section, maka ia akan mengubah status flag-nya atau status bahwa dia membutuhkan critical section itu menjadi true. Lalu proses tersebut memberikan turn atau memberikan lawannya itu untuk bisa menghidupkan si flag-nya itu. Nah, jika lawannya tidak menginginkan critical section, maka flag-nya bernilai false. Maka proses tersebut dapat menggunakan critical section karena lawannya tadi kan tidak menginginkan critical section. Dan setelah itu selesai menggunakan critical section, ia akan mengubah flag-nya menjadi false. Tetapi apabila proses lawannya juga menginginkan critical section, maka proses lawanlah yang dapat memasuki critical section. Dan proses tersebut harus menunggu sampai proses lawan menyelesaikan critical section dan mengubah flag-nya menjadi false. Contoh algoritma Peterson. Nah, dari penjelasan proses dari algoritma Peterson tadi, algoritma 3 atau algoritma Peterson ini memenuhi ketiga syarat yang dibutuhkan. Syarat progress dan bounded weighting yang tidak dipenuhi pada algoritma 1 dan 2 dapat dipenuhi oleh algoritma ini. Karena ketika ada proses yang ingin mengakses critical section dan tidak ada yang menggunakan critical section, maka dipastikan ada proses yang bisa menggunakan critical section. Dan proses tidak perlu menunggu selamanya untuk dapat masuk ke critical section. Selanjutnya adalah konsep dari algoritma Peterson ini sendiri. Di sini ada contoh. Misalkan ketika P0 atau proses 0 membutuhkan critical section, maka P0 akan mengubah flag-nya menjadi true atau status kebutuhannya menjadi true. Lalu P0 mengubah turn-nya menjadi 1, yang artinya P0 berada pada urutan 1. Jika P1 mempunyai flag false, berapapun nilai turn, maka P0 yang dapat mengakses critical section. Jadi, jika ada dua proses, di mana yang satu bernilai flag-nya itu bernilai true, dan yang satu flag-nya bernilai false, maka yang akan mengakses critical section itu yang diutamakan adalah yang memiliki flag-nya true. Walaupun berapapun nilai turn pada flag P1-nya. Namun apabila P1 juga membutuhkan critical section karena flag-nya berstatus true dan turn-nya 1, maka P1 yang dapat masuk critical section dan P0 harus menunggu sampai P1 menyelesaikan critical section dan mengubah flag-nya menjadi false. Jadi jika ada suatu proses setelah memasuki critical section, maka proses lain tidak dapat memasuki critical section. Nah, proses tersebut harus menunggu hingga proses yang masuk critical section itu selesai dan mengubah flag-nya menjadi false, baru proses lain bisa menggunakan critical section tersebut. Nah, selanjutnya ada permasalahan. Bagaimana bila kedua proses membutuhkan critical section secara bersamaan? Proses mana yang dapat mengakses critical section terlebih dahulu? Nah, seperti yang kita tahu, critical section hanya bisa diakses oleh satu buah program saja. Maksudnya, critical section itu hanya bisa dipakai oleh satu doang. Nah, jawabannya adalah apabila kedua proses P0 dan P1 tadi datang bersamaan, kedua proses kan akan men-set masing-masing flag-nya menjadi true. Artinya kedua proses sama-sama membutuhkan critical section, sama-sama ingin mengakses critical section. Misalnya dalam kondisi P0 dapat mengubah turn-nya menjadi 1 dan P1 dapat mengubah turn-nya menjadi 0. Maksudnya kedua P ini dapat mengubah turn-nya sesuai dengan urutannya. Proses yang dapat mengakses critical section terlebih dahulu adalah proses yang lebih dahulu mengubah turn-nya menjadi turn lawannya. Nah, jika tadi P0 mengubah turn-nya menjadi 1 dan P1 mengubah turn-nya menjadi 0, yang
lebih dulu mengakses critical section adalah yang lebih dahulu merubah turn-nya menjadi turn lawannya. Jadi jika P0 terlebih dahulu mengubah turn-nya menjadi turn-nya P1, maka P0 lah yang akan terlebih dahulu mengakses critical section tersebut. Selanjutnya ini ada contoh algoritmanya. Inisialisasinya, di sini ada contohnya, yaitu programnya I dan J, di mana pada awalnya flag-nya masing-masing free atau false. Artinya mereka belum membutuhkan critical section. Selanjutnya, ini adalah contoh entry protokol untuk proses I, di mana jika I ingin mengentry critical section, maka flags-nya akan berubah menjadi BC atau true, yang artinya dia akan mengakses critical section. Nah, di sini juga ada while the orders processing using it research and has the turn. Maksudnya jika while selama flags J, maksudnya selama J itu mengakses critical section, maka proses I harus menunggu hingga flag J itu berubah menjadi free atau flag J selesai mengakses critical section. Dan yang terakhir adalah exit protokol untuk proses I, di mana nanti saat dia telah menyelesaikan mengakses critical section, akan kembali mengubah status flag-nya menjadi free. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.